kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Renungan hari ini berjudul Mendampingi Mereka yang Menderita, ditulis oleh Adam Holz. Ayah, kepalaku sakit. Ayah, aku kedinginan. Ayah, boleh gosok kakiku? Belum lama ini putri saya yang berusia remaja mengalami demam tinggi, menggigil, dan sakit di sekujur tubuh. Ia ingin saya membuatnya merasa lebih nyaman dan yang terutama agar saya selalu berada di sisinya. Kami pun membawanya ke unit gawat darurat dan diberitahu bahwa penyebab penyakitnya adalah virus. Tidak ada yang bisa dilakukan selain bertahan melewatinya. Saya menemani putri saya berjam-jam hari itu, menggosok kakinya, memberinya obat, berusaha membuatnya merasa lebih sehat. Ada kalanya sisi egois saya muncul dan rasanya ingin mengeluh. Sulit memang untuk mendampingi orang yang sedang menderita dan menyaksikan penderitaan mereka dari dekat. Ketiga sahabat Ayub juga melihat penderitaannya dari dekat. Mereka sering dikritik dan itu memang pantas, karena perlakuan mereka di kemudian hari yang tidak patut terhadap Ayub. Namun kita cenderung lupa bahwa pada awalnya mereka sekedar duduk bersama Ayub. Mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, dan mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Perbuatan para sahabat Ayub mengingatkan kita bahwa ketika orang yang kita kasihi sedang terluka, kehadiran kita adalah yang paling berarti. Entah kita sedang berkata-kata atau tidak. Kita belajar bahwa sekalipun kita mungkin tidak tahu harus berkata apa, mendampingi seseorang dalam penderitaannya dapat menjadi anugerah terbesar yang kita berikan kepadanya. Sahabat ODB, siapakah orang terdekat Anda yang sedang bergumul? Lalu bagaimana Anda dapat hadir untuk mendampinginya? Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia yang menderita. Berilah aku kepekaan untuk mengenali orang-orang yang Engkau mau kuhibur di tengah pergumulan dan penderitaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah,
berikan aku kasih-Mu mesra. Amin.